Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakannya, berpaling dari berhala-berhala dan kembali menyembah kepada Allah yang menciptakan manusia dan semua makhluk yang dihidupkan, memberi mereka rezeki dan kenikmatan hidup, serta menguasakan bumi dengan segala isinya kepada manusia. Azar menjadi merah mukanya dan melotot matanya mendengar kata-kata seruan putranya Nabi Ibrahim yang ditanggapinya sebagai dosa dan hal yang kurang patut bahwa putranya telah berani mengancam dan menghina kepercayaan ayahnya, bahkan mengajaknya untuk meninggalkan kepercayaan itu dan menganut kepercayaan dan agama yang ia bawa. Ia tidak menyembunyikan murka dan marahnya, tetapi dinyatakannya dalam kata-kata yang kasar dan dalam maki hamun, seakan-akan tidak ada hubungan antara mereka. Ia berkata kepada Nabi Ibrahim dengan dana gusur, "Hai Ibrahim, berpalingkah engkau dari kepercayaan dan persembahanku? Dan kepercayaan apakah yang engkau berikan kepadaku yang menganjurkan agar aku mengikutinya? Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan cobalah mendurhakaiku. Jika engkau tidak menghentikannya penyelewenganmu dari agama ayahmu, tidak engkau hentikan usahamu mengancam dan memburuk-burukkan persembahanku, maka keluarlah engkau dari rumahku ini. Aku tidak sudi bercampur denganmu di dalam suatu rumah di bawah suatu atap. Pergilah engkau dari mukaku sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakakan engkau." Nabi Ibrahim menerima kemarahan ayahnya, pengusirannya dan kata-kata kasar dengan sikap tenang, normal selaku anak terhadap ayah, seraya berkata, "Oh ayahku, semoga engkau selamat. Aku akan tetap memohonkan ampun bagimu dari Allah dan akan tinggalkan kamu dengan persembahan selain kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang celaka dan malang dengan doaku untukmu." Lalu keluarlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah ayahnya dalam keadaan sedih dan prihatin karena tidak berhasil mengangkatkan ayahnya dari lembah syirik dan kufur. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Kegagalan Nabi Ibrahim dalam usahanya menyadarkan ayahnya yang tersesat itu sangat menusuk hatinya, karena ia sebagai putra yang baik ingin sesekali melihat ayahnya berada dalam jalanan yang benar, terangkat dari lembah kesesatan dan syirik. Namun ia sadar bahwa hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanapun ia ingin dengan sepenuh hatinya agar ayahnya mendapat hidayah. Bila belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah keinginan dan usahanya. Penolakan ayahnya terhadap dakwahnya dengan cara yang kasar dan kejam itu tidak sedikit pun mempengaruhi ketetapan hatinya, tidak melemahkan semangatnya untuk berjalan terus memberi penerangan kepada kaumnya untuk menyapu bersih persembahan-persembahan yang batil dan kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Ibrahim tidak henti-henti dalam setiap kesempatan mengajak kaum berdialog dan bermujadalah tentang kepercayaan yang mereka anut dan ajaran yang ia bawa. Dan ternyata bahwa bila mereka sudah tidak berdaya menilai dan menyanggah alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim tentang kebenaran ajarannya dan kebatilan kepercayaan mereka, maka dalil dan alasan yang usanglah yang mereka kemukakan, yaitu bahwa mereka hanya meneruskan apa yang oleh bapak-bapak dan nenek-nenek moyang mereka dilakukan, dan sesekali mereka tidak akan melepaskan kepercayaan dan agama yang telah mereka warisi. Nabi Ibrahim pada akhirnya merasa tidak bermanfaat lagi berdebat dan bermujadalah dengan kaumnya yang berkepala batu dan yang tidak mau menerima keterangan bukti-bukti nyata yang dikemukakan oleh beliau, dan selalu berpegang pada satu-satunya alasan bahwa mereka tidak akan menyimpang dari cara persembahan nenek moyang mereka. Walaupun oleh Nabi Ibrahim menyatakan berkali-kali bahwa mereka dan bapak-bapak mereka keliru dan tersesat mengikuti jejak syaitan dan iblis. Nabi Ibrahim kemudian merencanakan akan membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata yang dapat mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa berhala-berhala dan patung-patung mereka betul-betul tidak berguna bagi mereka dan bahkan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan penduduk kerajaan Babylon
bahwa setiap tahun mereka keluar kota beramai-ramai pada suatu hari raya yang mereka anggap sebagai keramat. Berhari-hari mereka tinggalkan di luar kota di suatu padang terbuka, berkemah dengan membawa bekalan makanan dan minuman yang cukup. Mereka bersukaria dan bersenang-senang sambil meninggalkan kota-kota mereka kosong dan sunyi. Mereka berseru dan mengajak semua penduduk agar keluar meninggalkan rumah dan turut beramai-ramai menghormati hari-hari suci itu. Nabi Ibrahim juga turut serta berlagak berpura-pura sakit, dan diizinkanlah ia tinggal di rumah, apalagi mereka merasa khawatir bahwa penyakit Nabi Ibrahim yang dibuat itu akan menular dan menjalar di kalangan mereka bila ia turut serta. Inilah dia kesempatan yang kunantikan, kata Nabi Ibrahim. Tak kala melihat kota sudah kosong dari penduduknya, sunyi senyap, tidak terdengar kecuali suara burung-burung yang berkicau, suara daun-daun pohon gerimisik ditiup angin kencang. Dengan membawa sebuah kapak di tangannya, ia pergi menuju tempat beribadat kaumnya yang sudah ditinggalkan tanpa penjaga, tanpa juru kunci, dan hanya deretan patung-patung yang terlihat di serambi tempat peribadahan itu. Sambil menunjuk kepada semahan bunga-bunga dan makanan yang berada di setiap kaki patung, berkata Nabi Ibrahim mengejek, "Mengapa kamu tidak makan makanan yang lezat yang disajikan bagi kaummu ini?" Jawablah aku dan berkata-katalah kamu. Kemudian ditamparlah patung itu dan dihancurkannya berpotong-potong dengan kapak yang berada di tangannya. Patung yang besar ditinggalkan utuh, tidak diganggu, yang pada lehernya dikalungkan kapak Nabi Ibrahim itu. Terperanjat dan terkejutlah para penduduk. Tak kala pulang dari berpesta ria di luar kota dan melihat keadaan patung-patung Tuhan-Tuhan mereka hancur berantakan dan menjadi potong-potongan terserak-serak di atas lantai. Bertanyalah satu kepada yang lain dengan nada heran dan takjub, "Gerangan siapakah yang telah berani melakukan perbuatan yang jahat dan keji ini terhadap Tuhan-Tuhan persembahan mereka ini?" Berkatalah salah seseorang di antara mereka, "Ada kemungkinan bahwa orang yang selalu mengolok-olok dan mengejek-ngejek persahabatan kami, persembahan kami, yang bernama Ibrahim, itulah yang melakukan perbuatan yang berani ini." Seorang yang lain menambah keterangan dengan berkata, "Bahkan dialah yang pasti berbuat, karena ia adalah satu-satunya yang orang yang tinggal di kota sewaktu kami semua berada di luar merayakan hari suci dan keramat itu." Rakyat kota beramai-ramai membicarakan kejadian yang dianggap sesuatu kejadian atau penghinaan yang tidak dapat diampuni terhadap kepercayaan dan persembahan mereka. Suara marah, jengkel, dan ketukan terdengar dari segala penjuru yang menuntut agar si pelaku diminta bertanggung jawab dalam suatu pengadilan terbuka di mana seluruh rakyat penduduk kota dapat turut serta menyaksikannya. Dan memang itulah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, agar pengadilannya dilakukan secara terbuka di masa semua warga masyarakat dapat turut menyaksikannya. Karena dengan cara demikian beliau dapat secara terhubung berdakwah menyerang kepercayaan mereka yang batil dan sesat itu, seraya menerangkan kebenaran agama dan kepercayaan yang ia bawa. Kalau di antara yang hadir ada masih boleh diharapkan terbuka hatinya bagi iman dari tauhid dan yang ia ajarkan dan dakwahkan. Hari pengadilan ditentukan dan datang rakyat dari segala pelosok berduyun-duyun mengunjungi padang terbuka yang disediakan bagi sidang pengadilan itu. Kata Nabi Ibrahim, datang menghadap para hakim yang akan mengadili, ia disambut oleh para hadirin dengan teriakan, ketukan, dan cercaan, menandakan sangat gusarnya para penyembah berhala terhadap beliau yang telah berani menghancurkan persembahan mereka. Ditanyalah Nabi Ibrahim oleh para hakim, "Apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusakkan Tuhan-Tuhan kami?" Dengan tenang dan sikap dingin, Nabi Ibrahim menjawab, "Patung besar yang berkalung kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Coba tanya saja kepada patung-patung itu, siapakah yang menghancurkannya?" Para hakim penanya terdiam sejenak seraya melihat yang satu kepada yang lain dan berbisik-bisik seakan-akan Ibrahim yang mengandungi ejekan itu. Kemudian berkata si hakim, engkau kan tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat bercakap dan berkata menganggap engkau minta kami bertanya kepadanya. Tidaklah waktunya yang memang dinantikan oleh Nabi Ibrahim." Maka sebagai jawaban atas pertanyaan yang terakhir itu beliau berpidato, membentangkan kebatilan persembahan mereka yang mereka pertahankan mati-matian semata-mata hanya karena adat itu adalah warisan nenek moyang. Berkata Nabi Ibrahim kepada para hakim itu, "Jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata
tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan. Alangkah bodohnya kamu dengan kepercayaan dan persembahan kamu itu. Tidakkah dapat kamu berpikir dengan akal yang sehat bahwa persembahan kamu adalah perbuatan yang keliru yang hanya dipahami oleh syaitan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekeliling kamu dan menguasakan kamu di atas bumi dengan segala isi dengan kekayaan? Alangkah hina dirimu kamu dengan persembahan kamu itu. Setelah selesai Nabi Ibrahim menguraikan pidatonya, para hakim memutuskan keputusan bahwa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai ganjaran atas perbuatan menghina dan menghancurkan tuan-tuan mereka. Maka berserulah para hakim kepada rakyat yang hadir menyaksikan pengadilan itu, bakarlah ia dan belalah Tuhan Tuhanmu jika kamu benar-benar setia kepadanya. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Keputusan mahkamah telah dijatuhkan. Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-hidup dalam api yang besar-besar dosa yang telah dilakukan. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diatur. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar dengan banyaknya, di mana tiap penduduk secara gotong royong harus mengambil bahagian membawa kayu bakar sebanyak yang ia dapat sebagai tanda bukti kepada Tuhan persembahan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Berduyung-duyung para penduduknya dari segala penjuru kota membawa kayu bakar sebagai sumbangan dan tanda bakti kepada Tuhan mereka. Di antara terdapat para wanita yang hamil dan orang yang sakit yang membawa sumbangan kayu bakarnya dengan harapan memperolehi berkah dari Tuhan mereka dengan menyembuhkan penyakit mereka atau melindungi yang hamil dikala ia bersalin. Setelah terkumpul kayu bakar di lapangan yang disediakan untuk upacara pembakaran dan tertumpuk serta tersusun laksana sebuah bukit, berduyun-duyunlah orang datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas dari Nabi Ibrahim. Sejak keputusan hukuman dijatuhkan sampai saat ia dilemparkan ke dalam bukit api yang menyala-nyala itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal karena iman dan keyakinan bahwa Allah tidak akan rela melepaskan hamba pesuruhnya menjadi makanan api dan korban keganasan orang-orang kafir musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikianlah apa yang terjadi tak kala ia berada di dalam perut bukit api yang dahsyat itu. Ia merasa dingin sesuai dengan susuran Allah Subhanahu wa taala pelindungnya, dan hanya tali temali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus, sedangkan tubuhnya dan pakaian yang terlekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak sedikit pun tersentuh oleh api. Hal mana merupakan satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pilihannya Nabi Ibrahim agar dapat melanjutkan penyampaian risalah yang ditugaskan kepadanya kepada hamba-hamba Allah yang tersesat itu. Para penonton upacara pembakaran hairan tercegang tak kala melihat Nabi Ibrahim keluar dari bukit api yang sudah padam dan menjadi abu dalam keadaan selamat, utuh dengan pakaiannya yang tetap berada seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda sentuhan api sedikit pun. Mereka bersua meninggalkan lapangan dalam keadaan hairan seraya bertanya-tanya pada diri sendiri dan di antara satu sama lain bagaimana hal yang ajaib itu berlaku. Padahal menurut anggapan mereka dosa Nabi Ibrahim sudah nyata mendurhakai Tuhan yang mereka puja dan sembah. Ada sebagian daripada mereka yang dalam hati kecil meragui kebenaran agama mereka, namun tidak berani melahirkan rasa ragunya itu kepada orang lain. Sedangkan para pemuka dan para pemimpin mereka merasa kecewa dan malu karena hukuman yang mereka jatuhkan ke atas dari Nabi Ibrahim dan kesibukan rakyat mengumpulkan kayu bakar selama berminggu-minggu telah berakhir dengan kegagalan, sehingga mereka merasa malu kepada Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata akan kebenaran dakwahnya telah menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan sebagian penduduk terhadap persembahan dari patung-patung mereka dan membuka mata hati banyak daripada mereka untuk memikirkan kembali ajaran Nabi Ibrahim dan dakwahnya. Bahkan tidak kurang daripada mereka yang ingin menyatakan imannya kepada Nabi Ibrahim namun khawatir dan mendapat kesungkaran dalam penghidupannya akibat kemarahan dan balas
dendam para pemuka dan para pembesarnya, yang mungkin akan menjadi hilang akal bila bahwa pengaruhnya telah beralih ke pihak Nabi Ibrahim alaihissalam.